Bersyukur kepada Allah merupakan jalan menuju kemurahan Allah dan kemuliaan. La in syakartum, apabila kalian benar-benar bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmatku untuk kalian di dunia maupun di hari akhirat. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi bila kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Maka orang yang bersyukur tidak akan kehilangan nikmat Allah. Orang yang berbagi dengan sesamanya sebagai ungkapan syukurnya pada Allah, hartanya tidak akan berkurang, justru hartanya bertambah. Yang berbagi ilmu, Allah akan tambahkan ilmunya, mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Dahulu Allah tidak didengarkan, tidak diperdulikan. Sekarang begitu datang corona, makhluk yang lemah, makhluk yang sama sekali tak mampu hidup sendiri, tapi dia bergantung pada media-media yang memberikan dia kehidupan. Nah, untuk menyelamatkan diri kita, bersyukurlah pada Allah. Karena Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang bersyukur, beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'da ridha. Subhanak ya Rabbana la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Wala arafnaka haqqa ma'rifatik, wala taqaynaka haqqa tuqatik. Faghfir lana ya Rabbana ma qaddamna, wa ma akharna, wa ma asrarna, wa ma a'lanna, wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma waliyal afiyah, nas'aluka al-afiyah, afiyatad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana ya Rabbana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan wa tilawatil Qur'an waj'alna ya Rabbana hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan rahmat Allah kembali kita berjumpa di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu bersyukur padanya, bersabar dengan penuh ketulusan, kepasrahan, keikhlasan, dan harap kepada rahmat Allah dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup ini. Dan Allah jadikan kita bersama saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, saling mengingatkan untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, dan juga saling mengingatkan untuk bersabar satu dengan lainnya. Hidup ini akan berat dan sulit, kecuali kalau kita mendapatkan dukungan dan bantuan dari Allah. Tapi kalau Allah meninggalkan kita, maka kita akan terkapar, akan terhina dan tercampakkan. Untuk mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan bantuannya, dengan sendirinya Allah telah menunjukkan jalannya kepada kita.
mengajak kita untuk beriman kepadanya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu kita dalam lembaran hidup kita mengerjakan amal-amal soleh dan perbuatan baik. Dan Allah janjikan bahwa rahmatnya akan selalu bersama orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah dengan menyembahnya, tidak mempersekutukan Allah dengan selainnya. Lalu kita mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang Allah ridhai, baik yang kembali kepada diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat kita. Begitu pula kita bersyukur kepada kedua orang tua kita yang memiliki saham yang begitu besar atas kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk mensyukuri kebaikan ayah ibu kita, terutama sekali sang ibu. Allah subhanahu wa ta'ala wanti-wanti berpesan, mengingatkan kita untuk selalu bersikap baik kepada mereka. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan memperhatikan kaum kerabat kita. Begitu pula tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, sesama saudara kaum muslimin dan muslimat, bahkan sesama saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama, sesama saudara manusia, kita diperintahkan berbuat kebaikan pada mereka walaupun mereka tidak beriman. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada manusia, mengajak mereka yang masih belum sadar dan belum mengenal Allah untuk kembali kepadanya dengan tutur kata yang penuh dengan rahmat dan kebaikan. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada hari ini insyaallah setelah 2 sesi kita berbicara mengenai sabar, pada hari ini insyaallah kita akan berbicara mengenai tema syukur. Sebelumnya marilah kita awali renungan kita di bawah naungan Al-Quran dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, sesuai dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu pula yang maha pengampun dan penyukur. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintunya, ampunannya bagi mereka-mereka yang datang memohon ampun kepada Allah. Mensyukuri kebaikan mereka dengan membalas satu kebaikan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Maka siapa saja yang berhubungan dengan Allah, siapa saja yang bekerja untuk Allah adalah orang yang paling beruntung. Karena kebaikannya akan dilipat gandakan. Padahal Allah tidak butuh pada kebaikan kita.
Lalu dosa keburukan kita di saat kita bertaubat akan dihapuskan oleh Allah. Bahkan di saat kita berniat untuk berbuat buruk, kemudian kita tidak lakukan, Allah berikan kita satu ganjaran kebaikan. Kita berniat berbuat kebaikan, lalu tidak kita lakukan, niat kebaikan tersebut sudah menuai ganjaran kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Asy-Syakur yang Maha Penyukur, begitu baik terhadap hamba-hambanya. Tapi hambanya justru ingkar kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dan mengundang mereka agar masuk ke dalam rahmatnya, seolah-olah Allah yang butuh kepada mereka. Tapi hambanya berpaling dari Allah, seolah-olah Allah yang butuh kepadanya. Oleh karena itu Allah berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Sungguh celaka, binasa manusia, betapa ingkarnya. Min ayyi syai'in khalaqah. Coba dia lihat ke belakang, dari apa dirinya diciptakan? Sebelum dia menjadi manusia yang sempurna, sebelum dia menjadi orang yang berakal, sebelum menjadi orang yang berilmu, sebelum menjadi orang yang pandai untuk berusaha, sebelum menjadi orang yang memiliki harta dan kedudukan, coba lihat ke belakang. Min ayyi syai'in khalaqa, dari apa dirinya diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari tetesan sperma, cairan yang hina yang keluar dari saluran yang kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan perjalanannya hingga menciptakan dirinya menjadi manusia yang sempurna. Dari mulai proses pembuahan hingga membelah dirinya, lalu membentuk dan merajut organ-organ tubuhnya, syarafnya, tulang-tulangnya, hingga lahir menjadi manusia yang sempurna. Semua betul-betul merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ayyi syai'in khalaqahu, min nutfatin khalaqahu faqaddara, thumma sabila yassara. Kemudian Allah mudahkan perjalanan hidupnya. Tanpa Allah tidak mungkin kita dapat melalui perjalanan hidup kita dari mulai kita dalam kandungan, kemudian masa bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa, mustahil kita akan dapat menjalani hidup kita tanpa dukungan dari Allah. Bukankah kedua paru-paru kita berkembang dan kuncup, Allah yang melakukan hal tersebut. Jantung kita terus bekerja juga dengan kendali Allah. Kedua ginjal kita, pencernaan kita, semua bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petani yang menanam, yang menumbuhkan adalah Allah, hingga menghasilkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pangan kita, biji-bijian dan beraneka buah-buahan. Oleh karena itu jangan pernah manusia bangga dengan usahanya. Ketahuilah usahanya tidak berarti di hadapan rahmat dan karunia Allah. Ini patut menjadi renungan bagi kita semua. Kalau kita lupa, maka yang merugi bukanlah Allah, tapi kita semua. Tsumma sabila yassara, kemudian Allah mudahkan jalan atau perjalanan hidupnya. Tsumma amatahu fa'aqbarah, kemudian tiba pada stamplas terakhir dari perjalanan hidupnya. Terminal akhir, di mana dia harus meninggalkan dunia, keluarga, harta benda yang pernah dikumpulkan, dan keluarga yang dicintai. Begitu dia mengakhiri hidupnya, maka dia hanya berharap dari apa yang pernah dilakukan. Seandainya dia mengerjakan kebaikan, dia akan bertanggung jawab terhadap keburukan-keburukan yang pernah diperbuat. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap jiwa akan tergadai, terikat dengan amal yang pernah diperbuat. Illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun. Kecuali mereka-mereka golongan kanan yang berjalan di atas kebenaran, jalan yang dicintai Allah,
Mereka berkumpul di taman-taman surga, saling bertanya-tanya, menceritakan pengalaman mereka satu dengan lainnya. Thumma idza syaa ansyarah, kemudian bila Allah kehendaki saatnya Allah akan bangunkan dan himpun dirinya kembali. Kemudian berkumpul di padang mahsyar. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Tapi sayang, sungguh sayang, dia menyesal. Dia berduka, bersedih. Ternyata dia belum melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dia hanya mengikuti perintah syaitan dan bisikan hawa nafsunya. Kalau kita mau merenung dan berpikir, kita akan menemukan pada apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita fikirkan, semua menunjuk akan nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bersyukur kepada Allah merupakan jalan menuju kemurahan Allah dan kemuliaan. Dalam kehidupan dunia, orang yang bersyukur akan mendapatkan berbagai macam tambahan nikmat. Di hari akhir, orang-orang yang bersyukur akan ditempatkan di tempat yang mulia, menjadi para pewaris surga yang mewarisinya bersama para nabi, para rasul, para aulia dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk bersyukur. Baik ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Bani Israel untuk mengajak mereka bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Pada ayat 7 dari surah Ibrahim, Allah berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Wa idh ta'adzana rabbukum, melalui lisan Musa kepada Bani Israel. Allah mengumumkan, begitu juga diulangi oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui ayat-ayat yang Allah turunkan. Ketika Tuhan kalian mengumumkan, la in syakartum, apabila kalian benar-benar bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmatku untuk kalian di dunia maupun di hari akhirat. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi bila kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Lalu Allah menerangkan, Allah tidak butuh akan syukur kita. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Musa berkata kepada kaumnya, seandainya kalian ingkar bersama seluruh penduduk yang terdapat di muka bumi ini, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji, tak butuh syukur kalian. Tapi Allah menghargai orang yang bersyukur, bukan karena kebutuhan Allah terhadap syukur, tapi menghargai orang-orang yang mengingat dan mensyukuri kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kita jumpai banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita bersyukur. Allah berbicara kepada Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, anak-anak Israel, ingatlah nikmat aku yang aku telah turunkan, anugerahkan bagi kalian. Wa aufu bi ahdi, hendaklah kalian menepati perjanjian ya yang telah Allah Subhanahu wa taala buat bersama kalian. Ketika Allah mengambil sumpah dari Bani Israel dengan mengangkat gunung Tur Saina, mengambil sumpah dari mereka untuk berpegang kepada kitab Taurat dan mengamalkan isinya. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ketika kami mengangkat gunung Tur Saina di atas kepala mereka. Wa idh akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil janji dan sumpah dari kalian dan kami angkat gunung Tur Saina di atas kepala kalian.
Lalu Allah berkata pada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kekuatan kalian. Pelajarilah apa yang terdapat di dalamnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kitab Taurat merupakan kitab perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil janji dan sumpahnya dari Bani Israel. Injil merupakan kitab perjanjian baru di samping kitab perjanjian lama Taurat yang Allah Subhanahu wa taala ambil sumpahnya dari umat Nasrani, pengikut Al-Masih alaihi salatu wassalam. Begitu juga Al-Quran merupakan kitab perjanjian terakhir, di mana kita terikat dengan kitab ini. Kita wajib untuk mengamalkan isinya. Maka untuk mengamalkan isinya kita harus memahami isi dan petunjuknya. Baru kita akan dapat mengamalkan isinya. Tapi sayang, sungguh sayang, bukan hanya baru, ratusan tahun umat Islam telah dipalingkan dari kitab Allah. Disibukkan dengan riwayat, dengan qila, waruwiya, wabalaghana, bukan kembali kepada kitab Allah yang merupakan petunjuk yang terjamin kebenaran dan kesuciannya. Jadi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan hendaklah kalian hanya kepadaku kalian takut, jangan takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah berarti kalian meyakini akan ada mara bahaya yang bisa mengancam kalian di luar kekuasaan dan kendali Allah. Tapi kalau kalian yakin Allah Rabbu kulli syai', Allah Maliku kulli syai', kalian yakin bahwa tidak ada sesuatu yang kuasa membahayakan kalian tanpa seizin Allah. Oleh karena itu jalan keselamatan, berlindunglah kepada Allah. Tidak ada satu mara bahaya di langit maupun di bumi, melainkan bergerak, bekerja atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Orang yang beriman damai, dia tidak bingung lari ke sana, lari kemari mencari perlindungan, tapi langsung dia berlari kepada Allah. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Lalu Allah lanjutkan lagi, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian yang aku limpahkan atas kalian, dan aku telah mengutamakan kalian 'alal 'alamin, atas manusia pada masa itu. Atas seluruh al-alamin di masa itu Bani Israel diangkat oleh Allah. Dengan penuh kemuliaan Allah mengangkat mereka sebagai raja-raja atau penguasa-penguasa dan nabi-nabi. Udhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Wahai Bani Israel, ingat nikmat Allah atas kalian, di mana Allah mengangkat sebahagian dari kalian para nabi dan penguasa-penguasa di muka bumi. Dan Allah anugerahkan bagi kalian apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada al-alamin, orang-orang selain dari kalian pada masa itu. Maka orang yang bersyukur tidak akan kehilangan nikmat Allah. Orang yang berbagi dengan sesamanya sebagai ungkapan syukurnya pada Allah, hartanya tidak akan berkurang, justru hartanya bertambah. Yang berbagi ilmu, Allah akan tambahkan ilmunya, mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Tapi sayang, banyak manusia yang egois, takut dengan berbagi hartanya berkurang karena tidak ada iman kepada Allah dan tidak yakin dengan janji-janji Allah. Jadi beriman kepada Allah, bersyukur kepadanya dengan kita menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan mempergunakan nikmat-nikmat untuk segala kebaikan dan perbuatan yang diridhai Allah. Bila kita tergelincir melakukan perbuatan yang salah dan tidak benar, segeralah kita kembali kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sebelum terlambat, sebelum datang ajal menjemput kita. Setelah hak-hak Allah yang mesti kita penuhi, Allah ingatkan kita akan hak kedua orang tua kita.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, mewajibkan bahwa kalian dilarang untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan hendaknya kalian selalu bersikap baik kepada ayah ibu kalian. Seandainya seorang beribadah pada Allah, bersedekah, berbuat kebaikan, tapi dia berbuat aniaya pada kedua orang tuanya, dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, setelah hak Allah, pada urutan yang kedua adalah hak kedua orang tua kita yang mesti kita perlakukan mereka dengan baik, walaupun mereka bukan orang yang beriman. Walaupun dia seorang musyrik, kita tidak ikuti perintah mereka yang tidak benar, tetapi berlaku baik terhadap mereka dan juga mengajak mereka untuk kembali kepada Allah merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagai hamba Allah, kita harus menghargai kebaikan setiap orang. Adapun orang itu sendiri, kalau dia tidak menghargai kebaikan Allah, itu urusan antara dia dengan Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah harus betul-betul mensyukuri kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, apalagi datang dari kedua orang tua kita. Kalau kita berilmu orang tua kita, kebetulan tidak berpendidikan, jangan kita meninggikan diri kita di hadapan mereka. Karena kita adalah hasil dari pendidikan mereka. Orang yang tidak berpendidikan mendidik anak-anak yang berpendidikan. Syukuri kebaikan mereka, jerih payah mereka. Begitu pula rasa prihatin mereka terhadap kita. Ingin kita lebih baik dari mereka. Kalau kita mengalami kesusahan walaupun telah berumah tangga, hati orang tua kita akan lebih susah dibandingkan perasaan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam surah Luqman. Allah berfirman. Pertama-tama Allah menyebutkan hak Allah yang mesti kita jaga. Melalui wasiat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, sambil memberikan nasihat, bimbingan dan petunjuk. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik atau mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang amat dahsyat. Karena kamu telah berkhianat terhadap Allah. Kamu membalas nikmat kebaikan Allah dengan sikap dan perbuatan yang dibenci Allah, di mana kamu persekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Setelah itu wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wanti-wanti berpesan kepada setiap anak manusia untuk selalu bersikap baik kepada ayah ibunya. Terutama sekali sang ibu yang mengandung dengan susah payah dan berat, dalam keadaan lemah, juga melahirkan dalam keadaan lemah. Setelah itu masa-masa menyusui juga yang cukup berat bagi seorang ibu yang terganggu tidurnya, waktu istirahatnya, belum lagi beban perasaannya di saat dia menyaksikan anaknya dalam keadaan tidak mau makan, tidak mau menyusu atau sakit. Beban yang ditanggung betul-betul lahir dari fitrahnya, bukan sesuatu yang dipaksakan atas dirinya. Wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusui hingga masa penyapian selama 2 tahun. Lalu Allah ingatkan, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kamu kepadaku yang telah menanamkan rasa cinta di hati kedua orang tuamu terhadapmu, perhatian, kepedulian yang melebihi perhatian mereka terhadap diri mereka. Kemudian, dan syukuri kebaikan kedua orang tuamu, dan kepadaku kelak kalian akan dikembalikan. Lalu bagaimana seandainya mereka memerintahkan hal yang tidak benar, apakah wajib ditaati? Tidak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki dasar,
pengetahuan, jangan kamu taati mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi gauli mereka dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik dan ma'ruf. Itulah karakter dan ciri orang yang beriman. Wattabi sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku kalian semua dikembalikan dan aku akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi seorang anak, baik bapaknya seorang muslim, non muslim, dia wajib untuk berlaku baik pada mereka. Tapi kalau mereka memerintahkan anak tersebut untuk bermaksiat pada Allah, dia tidak boleh mentaati orang tuanya dalam kemaksiatan kepada Allah. Di sini kita lihat bagaimana Allah menghargai hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah. Begitu juga orang yang dijauhkan dari azab Allah adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian, tidak akan menghukum kalian. In syakartum wa amantum, kalau kalian bersyukur kepada Allah dan beriman padanya. Wa kana Allahu syakiran alima. Sesungguhnya Allah Maha Penyukur, lagi Maha Tahu. Kebaikan-kebaikan hambanya dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menghukum kalian, tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman pada Allah. Maka untuk menghindari diri kita, keluarga yang kita cintai, begitu juga bangsa kita, jalan satu-satunya kembali kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, bersabar dalam menghadapi cobaan. Dengan ini insya Allah segera Allah Subhanahu wa taala keluarkan, jauhkan kita dari kebelut dan cobaan yang sedang kita hadapi saat ini. Dahulu Allah tidak didengarkan, tidak diperdulikan. Sekarang begitu datang corona, makhluk yang lemah, makhluk yang sama sekali tak mampu hidup sendiri, tapi dia bergantung pada media-media yang memberikan dia kehidupan. Ternyata manusia di dunia mengalami ketakutan yang luar biasa. Negara superpower seperti Amerika, korban berjatuhan lebih dari 400.000 yang terkena corona. Mayat bergelimpangan satu persatu. Begitu pula yang terjadi di Spanyol, yang terjadi di Italia. Begitu pula yang terjadi di Cina. Dan di negeri kita juga tidak lepas dari ancaman tersebut. Nah, untuk menyelamatkan diri kita, bersyukurlah pada Allah. Karena Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang bersyukur, beriman kepada Allah. Oleh karena itu, syukur merupakan amal yang amat dicintai Allah. Seorang tidak akan dapat bersyukur kecuali kalau dia bersyukur dengan penuh kesadaran atas dasar pengetahuan. Syukurnya seseorang menunjukkan akan ilmunya, ma'rifahnya tentang Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah yang kembali manfaatnya untuk kita, yang sering kali manusia mencurigai Allah. Hingga Allah Subhanahu wa taala berikan satu perumpamaan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan kalian berperang pada saat datang kewajiban perang. Kebanyakan kalian enggak menyukai peperangan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak hal yang kalian tidak suka, justru manfaat kebaikannya kembali pada kalian. Tapi sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Berapa banyak hal-hal yang kalian cintai ternyata merupakan hal yang berakibat buruk bagi kalian. Sungguh Allah Maha Tahu dan kalian tidak tahu. Allah tidak pernah berlaku aniaya terhadap hambanya. Allah tidak pernah sama sekali menyulitkan hambanya. Kesulitan datang karena perbuatan kita yang salah, karena penyimpangan kita yang tidak benar, karena kedurhakaan kita, maka sebagai efek akibatnya datang keburukan menimpa kita. Nah, untuk kita terbebas dari semua itu, jalan satu-satunya hanya kembali kepada Allah.
Maka Allah ingatkan, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan selalu mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar. Oleh karena itu ikhwan akhwat di tanah air maupun di negara-negara yang lain yang ikut menyaksikan tayangan ini, jangan Anda takut dan panik. Jangan Anda lupa kepada Allah yang merupakan raja di raja yang memerintah di seluruh kerajaan langit dan bumi, di mana perintahnya kehendaknya yang berlaku. Sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Tapi apa yang ditetapkan Allah dan dikehendaki, tak ada satupun yang kuasa untuk mengelak. Maka mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, mensyukuri kebaikan ayah ibu kita yang masih berayah ibu, atau kita berbuat kebaikan pada kerabat-kerabat ayah ibu kita. Albirru la yabla wa dzambu la yunsa. Kebaikan tidak akan hilang, dosa juga tidak akan dilupakan. I'mal ma syi'ta kama tayyinu sudan. Lakukanlah sesuai dengan apa yang kamu kehendaki sebagaimana perbuatanmu, engkau akan menerima balasan yang sesuai. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.